Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya bakal membahas mengenai sanksi, penyebab dan solusi macetnya kredit KUR BRI. Nah, seperti biasa sebelum saya melanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe karena kami bakal share banyak banget informasi menarik mengenai financial atau keuangan yang perlu teman-teman ketahui. Oke, kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Nah, apa sih sanksi kredit macet KUR BRI? Nah, oke teman-teman, jadi selain denda keterlambatan angsuran KUR, debitur juga perlu tahu apa saja sebenarnya sanksi kredit macet KUR BRI. Nah, jadi kredit macet atau yang disebut dengan non-performing loan atau NPL adalah istilah yang diberikan jika nasabah tidak mampu membayar sejumlah angsuran pokok dan bunga. Nah, jika tidak mampu membayar angsuran KUR sesuai perjanjian, maka sistem akan mencatat dan akibatnya itu debitur akan sulit mendapatkan pinjaman di kemudian harinya. Dan dampak dari kredit macet ini bisa berimbas pada kedua belah pihak, yakni itu debitur maupun pihak banknya. Nah teman-teman, pihak debitur setidaknya akan mendapatkan teguran berupa surat peringatan dari Bank BRI-nya sendiri. Selanjutnya, jika ternyata debitur itu tidak mampu membayar, kemungkinan besar jaminan KUR ini bisa dilelang, teman-teman. Nah, di satu sisi, bank juga mendapatkan dampak yang lebih serius ya, yaitu mengalami kekurangan modal yang bisa mempengaruhi kegiatan perbankannya sendiri. Nah, bayangkan aja ya jika yang mengalami kredit macetnya itu mencapai ribuan, teman-teman. Nah, tentu ini adalah sebuah kerugian besar bagi banknya sendiri. Nah, jadi penyebab kredit macet itu ada dua hal yang bisa menjadi penyebab kredit macet, yaitu yang berasal dari faktor internal dan eksternal, teman-teman. Nah, yang pertama itu faktor internal. Nah, faktor internal ini berasal dari bank itu sendiri, seperti penyimpangan oleh oknum bank dalam proses pemberian kredit. Lalu adanya itikat kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, sistem administrasi dan pengawasan kredit yang lemah. Nah, lalu yang kedua ada faktor eksternal. Nah, masalah kredit macet ini sering dialami oleh debitur karena gagalnya usaha atau musibah yang menimpa debitur. Di samping itu, tingginya suku bunga kredit juga bisa menjadi alasan mengapa kredit KUR BRI menjadi macet. Kemudian ada jenis-jenis tingkatan kelancaran kredit, itu terdapat 4 macam tingkatan kelancaran kredit yang dikenal dalam dunia perbankan, yaitu ada kredit lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Yang pertama saya akan membahas kredit lancar. Nah, kredit itu bisa dikatakan lancar jika debitur tidak memiliki tunggakan dalam bentuk apapun, teman-teman, baik angsuran pokok maupun bunga pinjaman. Kemudian yang kedua, debitur akan diberikan tenggang waktu setelah melakukan pemberitahuan keterlambatan angsuran, baik melalui telepon maupun melalui surat ya. Nah, debitur itu diberikan kompensasi berupa tenggangan waktu. Biasanya bank akan mengirimkan surat kepada debitur 1 kali pada bulan tersebut dan melakukan panggilan telepon 1 kali dalam seminggu, teman-teman. Kemudian yang ketiga, debitur diberikan surat peringatan jika dalam waktu sebulan selama masa tenggangan waktu debitur itu tidak ada itikat baik untuk melunasi angsuran pokok dan bunga. Nah, maka debitur itu akan mendapatkan sanksi berupa surat teguran. Nah, kemudian yang keempat, penyitaan aset ya. Jika dengan cara di atas ternyata debitur tidak sanggup membayar hutang, langkah terakhir adalah memberikan sanksi kredit macet berupa penyitaan aset sebagai jaminan kredit. Kemudian yang kelima, jika jaminan yang dimaksud berupa sertifikat rumah atau tanah, maka akan dilakukan pemasangan plang pada rumah atau tanah debitur sebagai pemberitahuan jika objek tersebut digunakan sebagai jaminan bank dan tidak boleh ditempati atau digunakan lagi oleh debitur.
Kemudian untuk solusi kredit macet itu secara umum terdapat dua solusi untuk mengatasi kredit macet bank, yaitu berupa tindakan litigasi dan non-litigasi. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tindakan litigasi. Nah, jika tidak ada solusi lain, maka tindakan litigasi diambil oleh pihak bank. Nah, ada 3 opsi ya tindakan litigasi yang bisa dilakukan oleh bank, yaitu melalui pengadilan negeri, yang mana seluruh harta nasabah menjadi jaminan hutang dengan dasar hukum pasal 1131 KUH Perdata. Nah, kemudian melalui pengadilan niaga, yang mana nasabah mengajukan kepailitan, dan melalui laporan kepolisian. Nah, jika bank hanya menemukan data fiktif saat mengumpulkan informasi debitur. Lalu yang kedua ada tindakan non-litigasi. Nah, tindakan non-litigasi ini pada umumnya tidak ada campur tangan dari pihak pengadilan. Artinya, pihak bank dan debitur akan melakukan musyawarah agar aktivitas usaha debitur dapat diselamatkan sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk cara mengatasi kredit macet KUR. Ada beberapa cara ya. Yang pertama itu mengetahui total hutang tertunggak. Nah, dengan mengetahui total tertunggak, debitur dapat memperkirakan sumber pendapatan yang dapat menutup hutang. Lalu kemudian menghentikan pengeluaran yang tidak perlu, teman-teman. Nah, dengan menghentikan pengeluaran yang tidak perlu, setidaknya dapat mengalihkan dana untuk menutup angsuran yang tertunggak, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya persyaratan kembali atau yang disebut dengan restructuring. Dan kemudian debitur dapat meminta persyaratan kembali kepada bank untuk menaksir ulang pinjaman sehingga kredit bisa diatur kembali atau yang disebut dengan atur ulang. Kemudian ada rescheduling ya. Artinya debitur dapat melakukan penambahan waktu pembayaran sesuai kemampuan setelah tenggangan waktu pelunasan habis. Selanjutnya, menambah fasilitas kredit debitur. Nah, dengan ini dapat berkonsultasi kepada bank dengan meminta untuk ditambah fasilitas kredit. Misalnya, pembayaran dibagi menjadi lebih kecil sehingga tidak memberatkan debitur dalam angsuran ya. Kemudian yang selanjutnya ada mengkonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru. Agar tunggakan menjadi pokok kredit baru, debitur perlu datang ke bank untuk meminta konversi tunggakan. Nah, dengan cara ini, debitur bisa membayar kredit dengan bunga yang dibayarkan di belakang. Nah, kemudian pembebasan bunga kepada debitur. Nah, keringanan ini diberikan dengan catatan debitur itu benar-benar tidak mampu secara finansial. Nah, yang selanjutnya, membayar tagihan tepat waktu. Nah, artinya debitur melakukan pembayaran angsuran itu dengan tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh temponya, teman-teman. Lalu, menjaminkan barang gadai. Nah, debitur dapat memberikan jaminan barang gadai yang taksirannya sama dengan pinjaman. Nah, lalu menggunakan jasa kolektor. Yang dimaksud di sini adalah debit kolektor. Bukan berarti untuk melakukan kekerasan kepada debitur, tetapi hanya untuk mengingatkan saja untuk melunasi hutangnya itu sendiri, teman-teman. Nah, kemudian dengan memperketat taksiran ulang ini perlu dilakukan agar pinjaman bank tidak menjadi kredit macet. Taksiran ulang ini untuk mengetahui sejauh mana debitur mampu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulannya. Nah, lalu menyisihkan sejumlah uang untuk membayar kredit. Nah, jika Anda masih memiliki beberapa sumber pendapatan, alangkah baiknya menyisihkan sejumlah uang untuk membayar kredit, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya itu, jika debitur tidak mampu membayarkan sejumlah angsuran dan bunga dari pinjaman KUR BRI ini, maka debitur akan mendapatkan sanksi mulai dari sanksi berupa surat peringatan hingga sanksi penyitaan aset, teman-teman. Untuk itu, sebelum mengajukan kredit melalui KUR BRI, calon debitur harus memperkirakan kemampuan pembayarannya itu sendiri sesuai dengan kemampuannya ya, teman-teman. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.